Pemirsa, kenaikan pajak di sejumlah daerah membuat masyarakat mengeluhkan bagaimana pemerintah dapat memastikan kepala daerah merevisi kebijakan yang berpotensi menyusahkan rakyat. Kenaikan pajak di Kabupaten Pati sebanyak 250% berakhir dengan penolakan. Namun ternyata kenaikan pajak di daerah tidak hanya di Pati. Sejumlah daerah seakan berlomba menarik pajak dari masyarakat sebagai upaya menggenjot pemasukan asli daerah. Seperti di Cirebon, Jawa Barat yang menaikkan pajak hingga 1000% meski kemudian dibatalkan Gubernur Jawa Barat. Atau di Kabupaten Semarang dan juga Jombang yang menaikkan PBB hingga 400%. Sementara di Bone kenaikan bervariasi dari 65 hingga 300%. Situasi ini tentu menjadi perhatian pemerintah pusat yang terus mengingatkan kepala daerah untuk mempertimbangkan kemampuan dan situasi masyarakatnya sebelum menetapkan kebijakan pajak. Lalu, langkah apa yang akan digunakan untuk membendung kebijakan mengejutkan para kepala daerah ini? Kebijakan sejumlah kepala daerah yang menaikkan tarif PBB P2 tentunya menyusahkan rakyat. Namun untuk mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang dari kebijakan tersebut, kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada Doni Kolit yang merupakan pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Doni. Selamat malam. Terima kasih waktunya bersama kami. Terima kasih. Dan juga sudah terhubung bersama kami Ahmad Doli Kurnia selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, langsung saja kami ingin mengetahui tanggapan dari DPR. Karena kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang diterapkan di sejumlah daerah tentang kenaikan pajak ini menyusahkan rakyat, Bang. Ya, ini simptom ya, fenomena gejala gunung es Pati ini dan beberapa daerah akhirnya muncul. Nah, sebetulnya penyebabnya ada beberapa level persoalan. Pertama, di hulunya memang kita punya problem tentang soal kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi di daerah kita ya. Kita mengetahui bahwa sebagian besar APBD di daerah-daerah itu ya itu berasal dari PAD yang cuma sekitar 20-30%. Jadi sisanya memang berharap dari dana transfer pusat gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya dan itu kemudian diperparah lagi dengan ada sistem atau mekanisme yang terbatas, minim terhadap pengawasan ya dan evaluasi dana transfer pusat itu, sehingga kadang-kadang naiknya DAU, DAK gitu atau DBH gitu ya, itu tidak punya ukuran atau standar-standar yang jelas. Karena memang misalnya di DPR juga tidak ada komisi yang secara spesifik untuk melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap dana transfer pusat itu. Makanya ke depan harus difikirkan itu sebetulnya konsep tentang hubungan keuangan pusat daerah ya. Dan termasuk nanti penataan daerah, terus kemudian soal bagaimana nanti daerah-daerah itu perlu ada pemekaran atau penyatuan atau bagaimana konsep pemberdayaan potensi daerah dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, masalahnya adalah soal leadership. Ya, leadership ini yang pertama adalah soal kemampuan punya daya inovasi dan kreativitas. Nah, sebetulnya kepala-kepala daerah kita itu berharap ya menjadi leadership ya gitu ya, yang mereka juga punya kemampuan untuk bisa melihat peluang-peluang untuk meningkatkan kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi daerah mereka. Tidak melulu kemudian kalau ada masalah itu dibebankan ke rakyat, gitu ya. Pajak bukan tidak boleh gitu loh, tetapi juga ya harus ada upaya lain dulu lah sebelum kita membebankan itu semua ke rakyat, kira-kira gitu. Nah, persoalan leadership yang kedua, terutama di Pati, ini adalah soal komunikasi politik ya. Nah, daerah-daerah lain kan reaksinya tidak sebesar di Pati.
Iya. Nah, yang membuat itu kan ketika bupati-bupati-bupati-patinya itu menantang masyarakat kan, menantang rakyat gitu loh. Nah, kalau silakan saja kalau mau protes, nggak ada masalah, saya hadapin aja. Nah, sekarang kelimpungan, datang 100.000 orang. Nah, sampailah pada akhirnya masyarakat sudah tidak percaya lagi dan mereka meminta supaya bupatinya mundur. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi proses di DPRD. Iya. Nah, jadi ini yang, nah oleh karena itu saya merekomendasikan supaya pemerintah pusat segera ya mengambil alih ya masalah ini. Ada pembicaraan. Nah, saya juga sedang mendorong, besok kan kami sudah mulai rapat di Komisi 2 ya, supaya pimpinan mengagendakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri membahas soal ini. Ya, Karena kalau nggak nanti meluas kemana-mana ini. Ya, Bang Doli. Pembahasan soal ini memang sangat penting karena kita ketahui tidak hanya di Pati, sejumlah daerah lainnya juga menaikkan tarif PBB-nya dan juga ini mendapatkan reaksi keras dari warganya. Mas Doni, kita ingin mengetahui apakah kebijakan dari kenaikan tarif PBB P2 ini merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan PAD ini ataukah ada alternatif lainnya yang sesungguhnya ini bisa dicari dari kepala daerah? Ya, pertama-tama mungkin kita perlu melihat kembali ya maksud dari kenaikan tarif PBB. Karena sebenarnya kalau untuk tarifnya sendiri apa yang bisa dikenakan oleh pemerintah daerah itu sudah diatur ya tarif pajaknya. Hanya mungkin sebagian daerah itu mengalami kenaikan PBB karena ada revaluasi terhadap NJOP ya. Jadi nilai NJOP-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga pada akhirnya pajak yang dibebankan juga naik. Gitu. Nah, tentu saja ini memberatkan dan sebenarnya memang ada sumber-sumber lain ya. Yang pertama tentu saja alternatifnya selain pajak ada restribusi dan yang masih sangat rendah sebenarnya adalah bagaimana hasil usaha pemerintah daerah melalui BUMD dan lain sebagainya. Nah, ini yang porsinya masih sangat kecil, masih di bawah 5% ya, sekitar 3 sampai 4%. Jadi sebenarnya memang perlu ada alternatif strategi dalam peningkatan PAD. Nah, hanya memang proses memperoleh ya dana dari menaikkan pajak ini lebih instan ya. Nah, tadi ya ketika revaluasi NJOP ya langsung tuh naik ya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat ya. Sebenarnya ada beberapa indikasi juga ya upaya dari pemerintah daerah ya beberapa untuk menaikkan PAD-nya dari pajak ya. Misalnya kita dengar berita mengenai pajak obsen ya untuk kendaraan bermotor beberapa daerah itu dikenakan, terus kemudian juga ada upaya untuk pemutihan pajak ya PPKB gitu ya. Itu sebenarnya kan untuk menarik ya masyarakat yang selama ini belum membayar pajak ya, belum terdaftar mungkin motornya artinya sudah terdaftar tapi dia tidak membayar pajak. Nah, ketika ada pemutihan diharapkan masuk banyak nih ya pendapatan dari situ. Jadi memang karena sifatnya instan tentu saja ini yang paling banyak digunakan oleh pemerintah beberapa daerah. Iya. Dan ini pun juga menjadi hal yang mungkin diambil apalagi sekarang ini tengah dalam gelombang efisiensi. Bang Doli, kami juga ingin menekankan kembali dengan pemerintah dari kepala daerah kami memahami bahwa ini adalah solusi yang salah satunya dapat diambil. Tapi kita juga harus pahami dari masyarakat sendiri. Dengan adanya kenaikan ini di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, bagaimana mereka harus menanggapi dengan adanya kenaikan pajak yang lagi-lagi dibebankan kepada mereka, Bang Doli? Nah itu justru itu yang jadi problem. Karena begini, saya sering mengatakan ya kita ini kan yang diangkat oleh negara ya menjadi pejabat publik mulai dari anggota DPR, presiden, kemudian kepala-kepala daerah itu kan waktu kemarin kita mau jadi itu semua kan berharap dukungan rakyat, berupaya mendekati rakyat. Gitu. Nah tentu setelah jadi harusnya memang yang pertama kali dengar adalah rakyatnya juga, gitu loh. Karena kita tuh jadi dari mereka gitu. Nah, ada mekanisme yang sebetulnya loncat kemarin itu dari yang diambil oleh bupati-bupati saja ya, kasusnya ya kan. Misalnya ya, harusnya
bupati ini ketika ingin mengambil keputusan kenaikan, ya itu bisa melibatkan DPRD. Ya. Bahkan kalau DPRD setuju itu lebih kuat jadi peraturan daerah. Nah, sehingga kalau misalnya DPRD dilibatkan, pasti itu juga secara tidak langsung melibatkan rakyat. Tentu pada saat sebelum pengambilan keputusan, DPRD kan akan ada hearing, menerima masukan, ada uji publik dan segala macam. Nah, sehingga kita bisa memetakan apa sebetulnya pandangan, pendapat, dan tanggapan dari rakyat. Nah, kalau kemudian rakyatnya pada saat mengatakan tidak mau keberatan, ya tentu harusnya DPRD menyampaikan kepada bupati dan bupati menangguhkan karena rakyat tidak setuju gitu. Nah, ini kan waktu itu tidak ya langsung ujuk-ujuk terbitkan itu, terus kemudian dapat reaksi masyarakat ditantang balik, kemudian disampaikan juga oleh provinsi, gubernur minta waktu itu juga ditinjau ulang sampai ke pemerintah pusat. Bahkan setahu saya Pak Prabowo sebagai presiden sudah mengatakan itu tolong dibatalkan, tapi kan diteruskan gitu. Nah, makanya rakyatnya marah. Jadi menurut saya ya sekarang kalau rakyat udah marah gini kan udah susah nih kita ini. Nah, sudah masuk ke wilayah politik. Nah, oleh karena itu ya sudah ini dijalankan saja prosesnya. Ya tentu saya kira sudah diputuskan untuk dibatalkan kan, tapi di pelajaran buat kita semua gitu. Iya. Dengan keputusan untuk dibatalkan ini, lantas pertanyaannya kemudian apakah ini menguntungkan atau justru malah ada hal-hal lain yang nantinya menjadi alternatif yang justru kembali menyusahkan rakyat. Nanti kita akan membahasnya kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Doni. Kita ketahui bahwa sejumlah daerah ini sudah mulai membatalkan dengan kenaikan tarif dari PBB ini. Tapi kita ketahui bersama juga beberapa daerah juga tidak bisa memanfaatkan sektor pariwisata atau sektor-sektor lainnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah menguntungkan atau justru ini semakin mempersulit daerah itu sendiri? Ya, memang sebenarnya salah satu sumber pajak yang bisa ditarik pemerintah daerah adalah pajak untuk hotel dan juga beberapa tempat hiburan. Ya, nah tentu saja kalau sektor pariwisatanya melemah, ya apa yang bisa diperoleh pemerintah daerah dari sektor-sektor tersebut menurun. Ya, apalagi kan kita juga ketahui bersama, ya di tahun ini ada efisiensi di mana penggunaan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang memang biasanya ya digunakan untuk ke hotel dan lain sebagainya itu mengalami penurunan. Jadi ini perlu perencanaan matang nih dari para pemerintah daerah untuk mengganti sumber-sumber pendapatan ini. Dan kalau kita dengarkan juga ya tadi disampaikan bahwa pemerintah daerah itu sangat mengandalkan transfer ke daerah ya, TKD itu besarnya sekitar 60 sampai 65% dari anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Nah, bayangkan kalau nanti di tahun 2026 itu ada penurunan TKD ya dari pemerintah pusat. Itu sekarang tadinya sekitar 900 triliun jadi 650 triliun. Nah, jadi yang tadinya 60% sumber dari transfer ke daerah tadi, nah sekarang berkurang jadi 45%. Jadi ada gap 15% yang harus diisi oleh pemerintah daerah. Jadi saya pikir hari ini ataupun saat inilah pemerintah daerah perlu mulai nih mengeksersis nih bagaimana nih mengganti ya pendapatan yang hilang yang tadinya bisa dia peroleh. Nah ini sebagai bentuk warning ya bagi pemerintah daerah bahwa menaikkan pajak ya dengan tiba-tiba itu bukan opsi yang baik gitu ya, karena bisa saja masyarakat menentang dan pada akhirnya malah banyak yang tidak mau membayar pajak gitu karena merasa terlalu besar ya, ataupun kalau mau tidak mampu. Iya. Baik, Bang Doli, juga kami ingin tanyakan, tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa akan ada pertemuan dan juga rapat dengan Mendagri. Apakah dalam rapat tersebut kenaikan tarif PBB ini menjadi salah satu topik yang nantinya akan dibahas untuk mencari solusinya, Bang Doli? Iya, justru pertemuan itu karena dipicu oleh situasi yang sekarang ini semakin meluas ya soal kebijakan kenaikan
pajak ini gitu. Nah sebetulnya di masa sidang yang kemarin kami sudah membahas soal dana transfer daerah ini dan sudah ada panitia kerjanya ya. Nah jadi sebetulnya kasus yang sekarang muncul ini memperkuat bahwa nanti panja itu kan terus bisa kita lanjutkan dan pembicaranya sudah mulai harus lebih serius, bukan hanya sekedar mengantisipasi soal apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk Pati dalam waktu dekat, tetapi juga kita sudah harus bicara tentang penyelesaiannya tadi mulai dari di hulu. Ya bagaimana kita bisa membantu supaya daerah-daerah ini punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi di daerahnya. Sehingga nanti kalau misalnya betul tadi tahun 2026 itu dana transfer pusat itu sudah akan dikurangi, tentu itu akan menuntut ya kepala-kepala daerah tadi harus lebih kreatif, harus lebih inovatif untuk menyusun itu. Yang sebetulnya ya kita lihat dari Bang Doli, maaf, bisa diulang lagi Bang Doli? Bang Doli, mohon maaf tadi audionya sempat terputus, bisa diulang kembali? Itu kan bagus-bagus semua. Baik, Ya, sambil kita memperbaiki komunikasi, kita ke Mas Doli dulu. Jadi kalau kita bisa dengar? Iya silakan, Halo? sudah lebih jelas. Iya silakan Bang Doli. Baik. Kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kita ke Mas Dodi. Mas Dodi tadi sudah disampaikan bahwa akan ada tindakan dari DPR dengan adanya rapat dan juga berkomunikasi dengan Mendagri. Namun kita juga ingin mengetahui solusi apa yang sesungguhnya menjadi alternatif yang paling baik dengan adanya beberapa daerah yang tadi juga disebutkan bahwa tidak bisa memanfaatkan beberapa sektor dengan adanya efisiensi ini. Namun kita juga harus mengetahui bahwa kekhawatiran dari masyarakat ini juga menjadi salah satu perihal yang menjadi fokus utama. Bagaimana? Ya, mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah tentu saja melihat kembali ya item-item belanja yang selama ini ada ya di setiap daerah. Karena tadi sebenarnya pengurangan anggaran transfer ke daerah itu dialihkan ke program-program pusat yang sebenarnya juga menyasar masyarakat di seluruh Indonesia ya di daerah-daerah. Nah mungkin yang sifatnya bantuan ya agar tidak redundant gitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, nah itu bisa dikaji ya. Jadi yang selama ini diberikan double ya bisa dilihat apakah memang masih perlu ya ada yang dibantu oleh pusat, ada juga yang dibantu oleh daerah. Jadi sinkronisasi dari apa yang sudah dilakukan atau kebijakan di pemerintah pusat ya dengan pemerintah daerah. Nah yang kedua ini juga sifatnya lebih ke jangka menengah dan jangka panjang ya. Ya kalau ingin kita memperoleh tambahan pendapatan dari pajak, retribusi dan lain sebagainya ya mau tidak mau kita harus memperbesar kue ekonominya karena dari aktivitas itulah ya kita bisa memperoleh sumber-sumber tadi. Nah ini yang jadi isu nih ya tadi dituntut kreativitas pemerintah daerah untuk bisa meng-create aktivitas-aktivitas ekonomi yang memang sesuai dengan daerah. Baik, terima kasih Mas Dodi dan juga terima kasih Bang Doli sudah memberikan informasinya. Kita harapkan juga bahwa ada solusi yang terbaik agar masyarakat ini tidak segera terselesaikan permasalahannya dan tidak selalu menjadi pihak yang juga terbebani. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Dodi waktunya bersama kami. Sehat selalu. Dan pemirsa, informasi dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup perbincangan dan juga program Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.